Sebuah serangan militer gabungan yang terkoordinasi dan belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang seluruh kawasan Timur Tengah hari ini. Serangan besar-besaran ini menyebabkan kekalahan telak bagi pasukan pertahanan Israel, IDF, dan menewaskan ribuan tentaranya. Dunia terperanjat, dan tatanan keamanan global seolah bergeser dalam semalam. Serangan mendadak ini dilancarkan oleh aliansi tak terduga yang melibatkan Iran, Hamas, Qatar, dan Yaman. Koalisi empat kekuatan itu berhasil melumpuhkan sebagian besar infrastruktur militer strategis Israel hanya dalam hitungan jam. Para analis militer menyebut operasi ini sebagai salah satu aksi militer paling terkoordinasi dan mematikan di era modern. Semua dimulai beberapa saat sebelum fajar. Langit di atas Israel mendadak bercahaya ketika radar-radar pertahanan mendeteksi ratusan misil balistik yang datang dari arah Iran. Misil-misil itu diduga merupakan varian terbaru Sahab 3 dan Emad, mampu menembus sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, Iron Dome dan Aero System. Ledakan pertama mengguncang pangkalan udara Nevatim di Gurun Negev, yang menjadi rumah bagi skuadron jet tempur F-35 Israel. Pangkalan itu kini hanya tinggal puing. Puluhan pesawat siluman meledak di hanggar, gudang bahan bakar terbakar, dan ratusan personil tewas di tempat. Guncangan terasa hingga puluhan kilometer jauhnya, sementara langit gurun diselimuti asap hitam pekat. Dalam waktu singkat, kekuatan udara Israel lumpuh. Namun bencana belum berhenti di sana. Dari arah selatan, kelompok Houthi di Yaman meluncurkan serangkaian misil balistik jarak jauh yang menghantam pelabuhan Eilat di Laut Merah. Kapal-kapal perang Israel meledak satu persatu, dan armada lautnya lumpuh total. Jalur suplai logistik maritim terputus membuat pasukan Israel kehilangan dukungan dari laut. Sementara itu di darat, pasukan Brigade Is al-Din al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan serangan besar-besaran melalui jaringan terowongan bawah tanah yang ternyata jauh lebih luas daripada perkiraan intelijen Israel. Dalam waktu singkat, ribuan pejuang Hamas muncul di berbagai kota perbatasan seperti Sderot, Askelon, dan Netivot. Mereka menyerbu pos militer, menghancurkan kendaraan lapis baja, dan merebut gudang senjata. Pertempuran sengit pecah di sepanjang perbatasan. Tentara Israel yang terkejut tidak siap menghadapi penyusupan mendadak itu. Baku tembak terjadi di jalan-jalan sempit dan pos penjagaan. Video amatir yang beredar memperlihatkan pasukan IDF yang panik dan terdesak. Beberapa menyerah, sebagian lainnya tewas di medan pertempuran. Laporan intelijen awal menyebut lebih dari 2.000 tentara Israel tewas dalam 6 jam pertama serangan. Ribuan lainnya terluka atau tertawan. Banyak analis menilai serangan ini mustahil berhasil tanpa dukungan operasi cyber besar-besaran yang dilakukan secara paralel. Dan benar, tak lama kemudian jaringan komunikasi IDF dilaporkan lumpuh total. Sebuah serangan cyber yang masif dan terkoordinasi menghantam sistem komando Israel. Sumber keamanan menyebut serangan itu berasal dari server di Qatar. Dalam hitungan detik, sistem radar, satelit militer, drone pengintai dan komunikasi radio terputus total. Seluruh unit di lapangan kehilangan kontak dengan pusat komando. Pasukan Israel benar-benar buta dan tuli. Pakar keamanan cyber terkemuka, Dr. Eli Cohen, mengatakan dalam wawancara dengan media lokal, ini bukan serangan hacker biasa. Ini operasi cyber tingkat negara yang dirancang untuk mematikan seluruh rantai komando. Mereka tahu di mana titik vitalnya dan mereka mukul tepat di jantung sistem. Dengan sistem komunikasi yang hancur dan pangkalan udara lumpuh, Israel nyaris tidak memiliki cara untuk merespons. Pemerintah pun segera menyatakan keadaan darurat nasional. Sirene berbunyi di seluruh negeri, sementara warga berlarian ke bunker-bunker bawah tanah. Rumah sakit penuh sesak oleh korban luka. Banyak pasien dirawat di koridor karena ruangan tidak mencukupi. Kementerian Kesehatan Israel melaporkan lebih dari 5.000 tentara tewas dan puluhan ribu lainnya terluka. Sementara itu, Perdana Menteri Israel tampil di televisi nasional dengan wajah tegang. Dalam pidatonya yang singkat namun emosional, ia menyebut hari ini sebagai hari tergelap dalam sejarah Israel dan bersumpah akan membalas dengan kekuatan penuh terhadap semua pihak yang terlibat. Pidato itu menggema ke seluruh dunia. Negara-negara sekutu bereaksi cepat. Amerika Serikat, Inggris dan Prancis menyatakan dukungan penuh terhadap Israel. Sementara Rusia dan Tiongkok menyerukan gencatan senjata. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan pertemuan darurat di New York. Namun, hingga kini, belum ada keputusan konkret yang diambil. Sementara dunia panik, di Gaza dan Teheran, ribuan orang turun ke jalan. Mereka menyalakan kembang api, membawa bendera Palestina dan Iran, dan meneriakan yel-yel kemenangan. Bagi mereka, ini adalah hari pembalasan yang telah lama ditunggu. Namun bagi para pengamat,
ini adalah awal dari konflik yang jauh lebih besar dan berbahaya. Serangan gabungan ini telah mengubah wajah Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Israel dianggap sebagai kekuatan militer paling dominan di kawasan, didukung oleh teknologi mutakhir dan aliansi Barat yang kuat. Namun dalam satu malam, mitos itu hancur. Dunia kini menyaksikan kebangkitan poros baru, Iran, Hamas, Qatar, dan Yaman yang berhasil mengguncang struktur keamanan regional dan global. Dr. Rachel Mayers, analis geopolitik dari London School of Economics menulis, ini bukan sekedar konflik, ini adalah pesan keras bahwa tatanan lama telah runtuh. Timur Tengah memasuki babak baru di mana kekuatan non-Barat berani menantang dominasi lama. Ketegangan kini mencapai puncak. Armada kapal induk Amerika dilaporkan bergerak menuju Laut Tengah. Israel mempersiapkan serangan balasan besar-besaran ke Iran dan jalur Gaza. Di sisi lain, Iran menegaskan tidak akan mundur dan siap menghadapi konsekuensi apapun. Satu langkah salah bisa memicu perang regional yang tak terbandung. Malam ini, langit di atas Israel masih menyala merah. Suara sirene masih meraung dan gemuruh ledakan masih terdengar dari kejauhan. Di Tel Aviv, warga menatap langit dengan cemas. Di Gaza, api terus berkobar di antara reruntuhan. Dan di Teheran, rakyat turun ke jalan bersorak, merayakan apa yang mereka sebut sebagai awal kebangkitan. Dunia kini menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Israel akan membalas dengan kekuatan penuh dan menyeret dunia ke perang besar? Ataukah diplomasi internasional mampu menghentikan badai yang telah lanjur meletus? Malam ini, tak ada yang pasti. Namun satu hal jelas, hari ini akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik. Hari yang akan selalu dikenang sebagai hari tergelap bagi Israel, dan mungkin sebagai permulaan dari babak baru konflik global yang belum pernah disaksikan dunia modern sebelumnya.